Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halilatul Mursida dengan NIM 1860 2052 23 218 dari kelas PGMI 3D. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pengembangan kurikulum. Adapun materi yang dibahas yakni program belajar jarak jauh (MBS), pembelajaran kontekstual, esensi inovasi, sarana komunikasi, faktor waktu, sistem sosial, memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan serta dilakukan secara sistematis. Baik, langsung saja menuju ke materi yang pertama yakni program belajar jarak jauh. Program belajar jarak jauh atau PJJ adalah pendekatan pembelajaran modern yang memungkinkan siswa dan guru berkomunikasi dan berinteraksi tanpa harus berada di tempat yang sama. Dengan menggunakan pendidikan berbasis teknologi komunikasi, PPJ bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan kurikulum PJJ harus memasukkan pendekatan yang mendorong keterlibatan dan interaksi siswa seperti forum, tugas kolaboratif, proyek berbasis kelompok, diskusi online, dan kegiatan yang mendorong partisipasi aktif siswa. Menuju materi yang kedua yakni MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberikan otonomi pada sekolah dalam mengelola pendidikan. MBS dapat menjadi inovasi yang efektif dalam pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengintegrasikan kurikulum integrasi, kurikulum dalam MBS dapat dicapai melalui pengembangan manajemen kurikulum yang sistematis, kooperatif, dan komprehensif. Manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks MBS dan kurikulum yang berlaku. Setiap sekolah dan satuan pendidikan dapat melakukan inovasi pengelolaan kurikulum sesuai dengan kemampuan kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik lainnya. Dalam pembuatan kurikulum, strategi seperti diskusi online, forum proyek berbasis kelompok, tugas kolaboratif, dan kegiatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa yang harus dimasukkan. Selanjutnya yakni pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan penuh siswa dalam mempelajari materi dan menghubungkannya dengan situasi dunia nyata, agar siswa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ini dapat menjadi inovasi yang efektif dalam pengembangan kurikulum karena membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa untuk menerapkannya. Pembelajaran kontekstual dapat dilakukan dengan mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini dapat membantu siswa memahami pelajaran dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinamis serta fleksibel untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri secara aktif. Materi selanjutnya yakni esensi inovasi. Inovasi dalam pengembangan kurikulum adalah tentang menciptakan, memperbarui, atau meningkatkan kurikulum dengan cara yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Esensi inovasi dalam pengembangan kurikulum melibatkan berbagai elemen dan tujuan yang mencangkup. Yang pertama yakni relevansi, kedua peningkatan pembelajaran, ketiga ketanggapan, keempat kepersertaan, kelima fleksibilitas, keenam peningkatan kualitas, ketujuh kreativitas, kedelapan evaluasi berkelanjutan, 9 kemajuan berkelanjutan, dan yang terakhir dorongan untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yakni saluran komunikasi. Saluran komunikasi mengacu pada media atau metode yang digunakan untuk mentransmisikan pesan, informasi, atau komunikasi antara individu,
kelompok atau entitas dalam berbagai konteks. Dalam pengembangan kurikulum, penggunaan saluran komunikasi yang sangat penting untuk memastikan informasi terkait kurikulum tersampaikan dengan efektif kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini termasuk para guru, staf pengembangan kurikulum, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya yang relevan. Materi yang selanjutnya yakni faktor waktu. Waktu adalah faktor kritis dalam inovasi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang berhasil memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan alokasi waktu yang tepat. Faktor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Proses perkembangan kurikulum yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Oleh karena itu, waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata pelajaran dan bahan pembelajaran yang ada. Materi yang selanjutnya yakni sistem sosial. Sistem sosial sangat berperan dalam pembuatan kurikulum baru. Sistem sosial terdiri dari kumpulan unit yang saling berhubungan, yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dan mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, atau subsistem. Struktur sosial, norma sosial, posisi pemimpin dan agen perubahan, jenis perubahan, dan dampak inovasi mempengaruhi proses diskusi dalam kaitannya dengan sosial. Diskusi ini sangat penting untuk menerapkannya. Pelatihan berjenjang dapat membantu menyebarkan inovasi pendidikan seperti penerapan kurikulum 2013. Ada bukti bahwa kolaborasi sangat penting untuk melaksanakan inovasi. Oleh karena itu, inovasi kurikulum adalah lebih dari sekedar menambah elemen pendidikan. Ini juga berlaku untuk mengatur kembali jenis dan struktur kurikulum, isi, waktu, metode penyampaian materi, dan sistem penilaian untuk meningkatkan kualitas. Materi yang selanjutnya yakni memiliki tujuan yang jelas. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, inovasi pengembangan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari pengembangan dan inovasi kurikulum adalah untuk meningkatkan sistem kurikulum yang ada agar lebih baik dari sebelumnya dengan fokus pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Tujuan dari inovasi kurikulum adalah untuk membuat kurikulum yang ada lebih baik dari sebelumnya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya. Untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan sehingga lulusan memiliki saing yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk melakukan inovasi kurikulum harus ada tujuan yang jelas. Yang selanjutnya yakni relevan dengan kebutuhan. Kurikulum yang inovatif harus memperkuat keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan sehingga lulusan tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi. Kurikulum yang inovatif juga harus relevan dengan kebutuhan pasar serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan pendidikan harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satunya adalah penciptakan kurikulum baru. Materi yang terakhir yakni dilakukan secara sistematis. Inovasi kurikulum harus dilakukan secara sistematis untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan kurikulum secara mendasar dan sistematis sebenarnya merupakan proses transformasi pandangan dan aspirasi pendidikan ke dalam program-program yang secara efektif akan mewujudkan visi dan misi pendidikan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.